Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Janet Melita Sitindaon dengan NPM 1601102200055 dari angkatan 2022. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai materi ortodonti tentang analisis gigi campuran Moyers. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara pengukuran, di mana pengukuran tersebut terdiri dari prosedur pertama, prosedur kedua, prosedur ketiga, prosedur keempat, dan prosedur kelima. Kita juga akan membahas mengenai perbedaan pengukuran pada maxillary arch. Lalu setelah itu kita akan membahas tooth space available dan tooth space required. Mari kita lihat pada prosedur pertama, di mana di sini kita harus mengukur dengan pengukur gigi atau pengukur bolai runcing, di mana lebar mesiodistal terbesar dari masing-masing 4 gigi seri mandibula. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada gambar itu adalah tooth measuring gauge. Setelah kita ukur, kita catat nilai ini pada formulir mixed dentition analysis. Kita bisa lihat pada gambar, itu adalah salah satu mixed dentition analysis. Kita bisa masukkan data yang kita dapatkan nanti ke dalam bagian-bagian kolom yang kosong. Selanjutnya kita akan ke bagian prosedur 2, di mana di sini kita tentukan jarak yang dibutuhkan untuk menyesuaikan posisi gigi insisif. Kita atur agar polygog besarnya sama dengan jumlah mesiodistal dari insisif kiri sentral dan insisif kiri lateral. Tempatkan satu titik polygog di tengah alveolar crest antara kedua insisif sentral dan posisikan titik polygog yang lain pada lengkung gigi di sisi kiri. Di sini kita bisa lihat pada gambar bagian A. Lalu selanjutnya tandai titik yang ditunjukkan oleh polygog di mana merupakan letak sisi distal dari insisif lateral kiri setelah disejajarkan. Ulangi langkah ini untuk bagian kanan lengkung gigi. Apabila evaluasi sefalometri menunjukkan gigi insisif mandibula terlalu maju ke arah labial, maka titik polygog diletakkan di midline atau di bagian tengah, tetapi digerakkan secara lingual serta memperkirakan posisi gigi insisif apabila tegak lurus dalam keadaan normal, sebagaimana telah ditentukan oleh evaluasi sefalometri. Lalu kita berlanjut ke prosedur ketiga, di mana kita tentukan atau kalkulasikan seberapa banyak ruang yang tersedia setelah incisor alignment. Di mana untuk melakukan ini, kita lakukan pengukuran terhadap jarak dari titik yang telah ditandai pada prosedur kedua sebelumnya, pada titik arch line, ke permukaan mesial dari gigi permanen molar 1 di satu sisi arch line. Perlu kita ketahui bahwa jarak antara kedua titik tersebut merupakan ruang yang tersedia untuk gigi kaspit atau kanin dan dua bikaspit atau premolar, serta untuk adjustment gigi molar yang dibutuhkan setelah gigi-gigi insisor telah diluruskan atau di-align. Lalu setelah kita mengukur dan kita mendapatkan data, kita bisa catat data ini untuk kedua sisi pada form mixed dentition analysis. Seperti yang sudah kita lihat tadi sebelumnya, kita bisa masukkan nilai-nilai ke mixed dentition analysis yang ada di sebelah kanan. Untuk prosedur keempat sendiri terbagi menjadi dua, ada long method dan short method. Selanjutnya kita akan beralih ke prosedur keempat, di mana pada prosedur ini kita prediksi ukuran lebar gabungan kaspit dan bikaspit mandibula. Di mana prediksi lebar gabungan kaspit, bikaspit pertama dan bikaspit kedua dilakukan dengan menggunakan grafik probabilitas. Kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan itu terdapat beberapa kolom, di mana di kolom kiri bagian mandibula nilai yang paling hampir sesuai dengan jumlah lebar dari 4 gigi seri mandibula. Di sebelah kanan adalah deretan angka yang menunjukkan rentang nilai untuk semua ukuran kaspit dan bikaspit yang akan ditemukan untuk gigi seri dengan ukuran yang ditunjukkan.
Nah, biasanya untuk prosedur ini itu dokter pengalaman dapat memilih untuk menggunakan prediksi 50% karena ini itu perkiraan yang lebih tepat. Mereka yang kurang berpengalaman atau tanpa menggunakan sefalometrik dan metode alat presisi akan melakukan dengan baik untuk melanjutkan yang lebih konservatif, yaitu dengan menggunakan tingkat prediksi 75. Sebagai contoh, kita bisa melihat pada tabel sebelah kanan, kita bisa perhatikan bahwa untuk gigi seri dengan lebar gabungan 22,0 mm, di mana lebar mandibular kaspit dan bikaspit yang dijumlahkan berkisar dari 22,6 mm pada tingkat kepercayaan 95% hingga pada tingkat 5% adalah 18,7 mm. Ini artinya bahwa dari semua orang di alam semesta yang gigi seri bawahnya berukuran 22,0, 95% akan memiliki lebar kaspit dan bikaspit dengan total 22,6 mm atau kurang. Tidak ada satu figur pun yang dapat mewakili serp kaspit bikaspit yang tepat untuk semua orang, karena itu adalah rentang lebar gigi belakang yang terlihat, bahkan ketiga gigi seri ipentikal. Nilai pada tingkat 75% dipilih sebagai perkiraan karena telah ditemukan sebagai yang paling praktis dari sudut pandang klinis. Dalam contoh ini itu adalah 21,4 mm, yang artinya bahwa 3 kali dari 4 kaspit dan bikaspit adalah berjumlah 21,4 mm atau kurang. Lalu kita juga bisa perhatikan bahwa hanya 5 kali dalam 100 gigi ini akan lebih dari 1 mm lebih besar dari perkiraan yang dipilih, yaitu 21,4 mm. Secara teoritis, seseorang harus menggunakan tingkat probabilitas 50% karena kesalahan apapun kemudian akan mendistribusikan keduanya secara merata, secara klinis. Bagaimanapun kita membutuhkan lebih banyak perlindungan di sisi bawah daripada yang kita lakukan di sisi atas. Lalu kita bisa lihat pada prosedur keempat ini yaitu short method, di mana ini merupakan cara yang lebih singkat tetapi kurang akurat. Lalu untuk short method sendiri, kita tidak bisa memprediksi sesuai dengan jenis kelamin. Berbeda dengan long method, di mana ada tabel untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi untuk short method, dia hanya general saja. Beberapa tahapannya itu yang pertama, tambahkan lebar gigi seri pada rahang bawah lalu dibagi 2. Lalu yang kedua, untuk nilai yang diperoleh, tambahkan 10,5 mm untuk memprediksi lebar gabungan gigi taring dan bikaspit mandibula, dan 11,0 mm untuk memprediksi lebar gabungan dari gigi taring rahang atas dan bikaspit. Kita bisa menggunakan metode panjang atau pendek, namun kita harus mencatat nilai estimasi untuk lebar kaspit dan bikaspit gabungan dalam formulir mixed dentition analysis untuk kedua sisi dan setiap lengkungan. Lalu selanjutnya kita ke prosedur kelima, di mana kita hitung jumlah ruang yang tersisa di lengkung untuk molar. Kurangkan perkiraan ukuran kaspit dan bikaspit dari ruang terukur yang tersedia. Lalu kita catat ukurannya untuk setiap sisi. Jika semua data sudah terhitung dan tercatat, penilaian lengkap dari space situation mandibula sudah bisa dilakukan. Lalu kita akan berpindah ke maxillary arch, di mana prosedurnya mirip dengan mandibular arch dengan 2 pengecualian. Yang pertama ada perbedaan bagan probabilitas yang digunakan untuk memprediksi upper kaspit dan jumlah bikaspit. Lalu ada pun perbedaan kedua, yaitu kelonggaran harus dibuat untuk koreksi overjet ketika mengukur suatu ruangan yang akan ditempati oleh gigi insisor yang sejajar. Kita perlu ingat bahwa lebar dari gigi insisor bawah digunakan untuk memprediksi lebar upper kaspit dan bikaspit. Nah, kita bisa lihat pada gambar itu mengilustrasikan penerapan dari mixed dentition analysis pada masalah tertentu, di mana kita bisa perhatikan bahwa lokalisasi dari kekurangan ruangan sangat membantu dalam pemilihan alat manajemen ruang atau space management.
Nah, ini merupakan praktik yang baik untuk mempelajari radiografi ketika mixed dentition analysis dilakukan untuk mencatat adanya gigi permanen, maupun sisi perkembangan yang tidak biasa ataupun kelainan dari mahkota. Misalnya mandibular second bicuspid terkadang nyai 2 lingual cusp ketika terbentuk mahkotanya lebih besar daripada yang diharapkan dari bagan probabilitas. Oleh karena itu, nilai prediksi yang lebih tinggi digunakan. Seseorang bisa saja mengukur ukuran mahkota cuspid dan premolar yang tidak terduga dengan radiografi periapikal untuk informasi tambahan atau untuk memperkuat perkiraan mixed dentition analysis. Selanjutnya kita akan ke bagian tooth space available, di mana available space merupakan ruang yang tersedia antara distal gigi insisif 2 permanen ke mesial gigi M1 setelah keempat gigi insisif diperbaiki kedudukannya. Cara mengukur tempat yang tersedia atau available space ada dua cara. Yang pertama ada pengukuran dengan menggunakan brace wire, lalu yang kedua ada pengukuran dengan cara segmental. Di mana dengan menggunakan brace wire kita mengukur panjang lengkung dari mesial gigi molar permanen pertama kiri hingga mesial molar permanen kanan, atau bisa kita sebut dengan metode Nance. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di pengukuran dengan cara segmental, di mana terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, kita bagi lengkung rahang menjadi 4 segmen, yaitu segmen I1 sampai I2 kanan, segmen I1 sampai I2 kiri, segmen distal I2 sampai mesial M1 kanan, dan segmen distal I2 sampai mesial M1 kiri. Lalu setelah kita bagi, kita hitung masing-masing segmen dengan menggunakan kawat atau kaliper. Selanjutnya, kita jumlahkan hasil pengukuran lebar segmen I1 sampai I2 kanan, lalu lebar segmen I1 sampai I2 kiri, ditambah lebar segmen distal I2 sampai mesial M1 kanan, lalu ditambah segmen distal I2 sampai mesial M1 kiri. Setelah kita jumlahkan, kita catat hasil pengukuran yang didapat sebagai required space atau tempat yang dibutuhkan untuk rahang atas dan rahang bawah. Nah, kita bisa lihat ini pada gambar, itu pembagiannya ada bagian A, B, C, dan D. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian tooth space required, di mana metode untuk menentukan ruang yang dibutuhkan. Yang pertama, kita tandai jarak pada lengkung gigi yang dibutuhkan untuk penempatan gigi incisivus, sentral, dan lateral. Jarak ini menunjukkan seberapa perimeter dari lengkung gigi yang dibutuhkan untuk penempatan gigi incisivus. Lakukan hal ini pada kedua sisi, yaitu sisi kanan dan kiri rahang. Lalu yang kedua, setelah ditemukan seberapa banyak ruang yang dibutuhkan bagi gigi incisivus, ukur ruang yang tersisa bagi penempatan gigi caninus, premolar, dan molar. Nah, kita bisa lihat pada gambar itu ada data-data yang bisa kita masukkan jika sudah mendapatkan nilai yang kita ukur. Nah, jadi untuk menganalisis ruang yang dibutuhkan bagi gigi-gigi yang akan erupsi, pada periode gigi campuran, kita harus mengetahui jarak dan gigi insisif terlebih dahulu. Kemudian kita dapat memprediksi ruang yang dibutuhkan bagi gigi caninus dan premolar menggunakan tabel probabilitas. Juga mengestimasikan ruang yang dibutuhkan untuk gigi molar, serta mengestimasikan kemungkinan peningkatan ruang gigi yang masih tersedia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dokter atas perhatiannya. Selamat pagi.